Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan renungan dari kitab Yesaya, pasal yang ke-9, ayat 1 sampai dengan 6, mengenai kelahiran Raja Damai. Mari kita membuka Alkitab kita dan kita bersama-sama membacanya. Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Demikianlah firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersuka cita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan. Berbahagialah kita yang sudah menyimpannya di dalam hati dan melakukan kehendaknya. Sebelum kita bersama-sama merenungkan, merefleksikan, dan melakukan kehendaknya, marilah kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan, agar apa yang kita baca kita mengerti. Dan setelah kita mengerti, kita dapat melakukan. Dan kita melakukannya dengan kuat kuasa dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami baca, kami dengarkan. Kami mau mengerti kebenaran-Mu, dan kami mau menjadi pelaku firman. Ya Tuhan, pimpinlah kami untuk memahaminya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6 ini ditulis oleh Nabi Yesaya. Nabi ini disebut sebagai nabi besar karena memang mengisahkan apa yang terjadi pada zamannya dan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Terutama nubuat-nubuat yang menyatakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Di pasal 9 ini kita mendapati pengertian yang mendasar mengenai kelahiran Raja Damai. Apa yang menjadi latar belakangnya ada di dalam ayat-ayat pertama. Mari kita telusuri, kita baca kembali dan kita pahami dengan sungguh-sungguh. Di ayat 1 dikatakan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Kita orang berdosa secara pribadi, tetapi juga secara komunitas. Bahkan setiap etnis, setiap bangsa sudah berdosa dan berjalan di dalam kegelapan. Arah kita bukan mendekat kepada Tuhan, tetapi membelakangi Tuhan. Kita dengan sengaja melakukan kejahatan, memberontak kepada Tuhan. Ada memang niat ingin berbuat baik, tetapi karena kita di dalam kegelapan, berada di dalam murka Allah karena keberdosaan kita, kita tidak mampu untuk datang kepada Tuhan Allah. Inilah menunjukkan kepada kita memang kita orang berdosa dan betapa menakutkannya keadaan kita sesungguhnya. Apapun yang kita perbuat dan apapun yang kita coba miliki, sesungguhnya semua akan habis, lenyap, dan tidak memiliki tempat di hati Tuhan. Karena kita sudah berdosa kepada Tuhan Allah. Nah, bagaimana sebenarnya situasi kita seperti itu? Tidak ada harapan, tidak ada kemungkinan untuk kita bisa bebas dari kegelapan itu, kecuali satu hal. Tuhan Allah beranugerah, Dia menjumpai kita, Dia menyatakan kepada kita kehendaknya yang menebus kita. Di ayat 1b juga dijelaskan bagaimana terang yang besar yang diam di negeri kekelaman itu datang. Dan kita dapat melihat terang itu. Terang itu. Ada 3 hal yang berkaitan dengan terang. Terang yang menjadi benda-benda penerang, yang menerangi bumi pada malam hari karena pantulan sinar mentari dan bintang-bintang, dan pada siang hari terang matahari. Itu terang. Kegelapan ditelan dan ketiadaan gelap, itulah terang. Yang kedua, terang yang dimaksud adalah terang semesta alam. Karena manusia sadar betul
bahwa alam semesta ini juga ada terang yang meliputi semesta alam. Bumi, langit, ada yang menerangi yang Tuhan ciptakan terang itu. Dan yang ketiga adalah terang dalam pengertian personal, yaitu dirinya Allah sendiri yang adalah terang. Moralitas Allah yang menggambarkan dia adalah terang adanya. Terang yang dimaksud adalah dirinya Allah dalam segala kemuliaannya. Sayangnya, kita yang sudah berdosa tidak mampu untuk melihat kemuliaan Tuhan Allah. Bahkan kita akan tersungkur, berada di dalam ketakutan, kengerian, kalau berhadapan-hadapan dengan terangnya Allah. Kita tidak sanggup melihat terang matahari secara konstan. Kita juga tidak sanggup lebih daripada sekedar melihat matahari, terang kemuliaan Allah. Paulus pernah berhadapan dengan terang kemuliaan Allah, terang kemuliaan Tuhan, dan ia buta dan tersungkur. Puji Tuhan, ia disembuhkan Tuhan. Ada orang-orang yang menyaksikan kemuliaan Tuhan, tersungkur. Bahkan Nabi Yesaya juga mengungkapkan bagaimana ia melihat kemuliaan Tuhan dan dia menyatakan ketersungkurannya. Tersungkur berarti tidak berdaya, tidak mampu. Tetapi di ayat 1 ini dikatakan kita dapat melihat terang. Ini adalah sebuah keajaiban. Bagaimana mungkin kita yang berdosa, kita yang terbatas, dimampukan untuk melihat terang? Bukankah itu adalah anugerah? Dan anugerah itu dinyatakan Tuhan kepada kita. Kita dimampukan melihat terang. Dan kita menyaksikan terang itu bercahaya. Dan kita mengalami satu pembaharuan, yaitu kita tidak lagi ada di dalam kegelapan. Karena ada terang dari Allah. Dan Allah adalah terang. Dan kita menikmati terang dari Allah itu. Di ayat 2 dijelaskan bagaimana respon dari segala bangsa. Bersorak-sorak, bersukacita, dan terus bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Mengapa bersorak-sorak? Karena memang terang itu memenuhi hati, kehidupan, dan keseluruhan masa depan. Tidak ada lagi kegelapan. Tidak ada lagi sesuatu yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua kejahatan, dosa, perbuatan tidak baik kita kepada Tuhan Allah dan sesama dan diri dan lingkungan sudah disingkirkan karena terang itu sudah datang. Itu sebabnya bersorak-sorak dan bersukacita dengan penuh syukur kepada Tuhan Allah yang memberikan terang itu kepada kita. Kuk itu telah ditanggalkan dan kita tidak lagi berada dalam penindasan dosa. Bahkan segala kekuatan dari orang-orang yang ingin menguasai kita ditaklukkan, dipatahkan kuasa. Itulah terang. Terang bukan hanya menelan kegelapan. Terang bukan hanya memperbaharui hati. Terang juga memberikan kepada kita kebebasan dan kemerdekaan dari perbudakan dosa, dari penindasan si jahat, bahkan dari segala upaya manusia untuk menghancurkan kita. Terang itu melingkupi kita. Dan kita bersyukur karena Tuhan Allah memberikan kepada kita status sebagai anak-anak terang. Tetapi tentu bukan seperti malaikat yang jatuh, yaitu iblis yang menyamar jadi malaikat terang. Tidak demikian. Tidak ada penyamaran sebagai anak-anak terang. Kita terbuka, terlihat jelas apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita mencoba menyembunyikan pun tidak ada artinya. Karena Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan mengenal hati kita masing-masing. Karena kita di dalam terang. Dan kita bersyukur karena semua kekuatan dari si jahat, dari segala bentuk keinginannya, semua yang mencoba menarik kita, bahkan menjadikan kita bulan-bulanan dari si kegelapan itu, tetap kita diberikan perlindungan, pertolongan, dan kita melihat bagaimana Tuhan menghukum orang-orang jahat, menghukum kegelapan, menghukum malaikat yang jatuh itu, menghukum para penipu dan pembohong. Pada momen itu kita menyadari mengapa peristiwa-peristiwa itu bisa kita alami, karena ada satu pribadi yang inkarnasi yang menambahkan pada dirinya natur kemanusiaan untuk menebus umatnya, dan pribadi itu yang menyatakan diri itu, anak yang ada itu lahir. Lahir untuk siapa? Untuk kita. Lahir bukan untuk malaikat yang jatuh, lahir bukan untuk manusia-manusia yang ditetapkan binasa, lahir untuk kita umat pilihannya. Apakah Bapak, Ibu, Saudara sadar betul bahwa Bapak, Ibu, Saudara adalah umat pilihan? Atau masih ragu? Lahirnya Yesus itu untuk umatnya. Umatnya yang ditebusnya melalui kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan kedatangannya kembali. Anak yang lahir itu adalah anak yang memiliki pemerintahan, memiliki nasihat ajaib, memiliki keperkasaan, kekal adanya yang setara dengan Allah Bapa, dan membawa damai sejahtera. Jadi ada beberapa poin penting untuk mengenal anak yang adalah terang yang menerangi hati kita, yang jadi manusia. Poin pertama ialah ia diberikan untuk kita.
lahir untuk kita, diberikan untuk kita, sehingga kita bagian dari rancangan Dia. Dan kita terhisap dalam kehendaknya. Bapak, Ibu, Saudara, demikian adanya. Maka dikatakan bahwa bagian yang kedua adalah pemerintahannya, itu ada di bahunya. Dialah yang menjadi raja di atas segala raja, semesta alam milik kepunyaannya. Tidak ada satu inci pun di mana Tuhan Yesus tidak berkata, "Ini milikku." Semuanya milik Tuhan. Nyawa kita, pekerjaan kita, pasangan kita, anak-anak kita, masa depan kita, deposito kita, uang yang kita miliki, atau apapun yang kita punya, miliknya Tuhan. Tuhan memerintah, Tuhan berdaulat. Tidak ada satu orang pun yang dapat mempertahankan kecuali Tuhan mengaruniakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, hal yang ketiga ini menjadi hal penting, yaitu namanya. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Di dalam namanya ada nasihat ajaib, ada kekekalan yang perkasa, ada kesatuan yang kekal dengan Bapa, ada kedamaian. Jadi ada 4 yang melekat pada diri nama Yesus Kristus Tuhan. Dia penasihat ajaib. Nasihat-nasihat Tuhan Yesus itu adalah nasihat yang hidup dan yang menghidupkan. Perkataan-perkataan Tuhan adalah perkataan roh dan kehidupan, bukan kedagingan, bukan kenajisan. Jadi nasihat-nasihatnya juga adalah nasihat-nasihat yang penuh hikmat. Kita membutuhkan nasihat Tuhan setiap hari. Karena kita selalu mengambil keputusan setiap hari. Mau tidur, mau makan, mau bekerja, mau berkarya, apapun, ada suatu keputusan di hati. Dan sebelum keputusan itu kita lakukan, sadari betul bahwa kita membutuhkan nasihat dari Tuhan. Kita juga percaya bahwa dalam nama Yesus ada kekuatan yang penuh dengan keperkasaan. Perkasa berarti dia panglima perang yang tidak pernah kalah, yang selalu berhasil mengalahkan setan, dosa, dan maut. Yang memang terbukti demikian. Allah yang perkasa. Yesus adalah Allah yang perkasa, bukan sembarangan. Jadi, kita bersandar kepada yang perkasa itu. Yang ketiga, ia adalah Bapa yang kekal, yang setara dengan Bapa. Itu sebabnya Tuhan berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Itu adalah kesatuan esensinya dan perbedaan personalnya. Namun kita harus menyadari semua apa yang dinyatakan Tuhan itu sifatnya kekal, karena Dia kekal pada diri. Dan semua yang dikaruniakan kepada kita, itu milik Tuhan yang sifatnya kekal. Walaupun memang ada kalanya karunia-karunia tertentu dicukupkan waktunya, dibatasi keperluannya. Tetapi semuanya ada sifat kekalnya. Karena Tuhan yang memberi, mengaruniakan itu kekal adanya. Dan yang terakhir ialah Dia Raja Damai. Bukan hanya Raja semesta alam, bukan hanya Raja gereja, tetapi Ia adalah Raja Damai. Peace of King atau King of Peace. Raja Shalom. Raja yang memberikan kepada kita kesejahteraan. Damai sejahtera. Membuat kita tenang, tidak takut menghadapi masa depan. Walaupun sulit, tidak berdaya, tidak ada harapan, tapi kalau kita bersandar kepada Yesus, Raja Damai, hati kita didamaikan dengan diri kita sendiri. Dan kekuasaan Tuhan adalah kekuasaan yang penuh dengan damai sejahtera. Tidak berkesudahan, bersifat kekal, ada keadilan, ada kebenaran yang selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus. Dengan firman yang kita sudah baca ini, mari kita menyadari bahwa sesungguhnya kita sudah ada di dalam terangnya. Dan kita diutus untuk menyampaikan shalom itu, damai sejahtera kepada banyak orang. Yang akhir-akhir ini diabaikan, disingkirkan, dimarginalkan, lalu sekarang kita datang untuk mengabarkan kabar baik. Kabar damai sejahtera. Itulah Natal. Damai sejahtera Tuhan turun atas kita, dan kita membagikan kedamaian dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Kiranya firman ini menolong kita untuk semakin mencintai Tuhan dan menyatakan kasih-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang kami sudah baca, dengarkan, dan kami dapat renungkan. Kiranya Kau tambahkan pengertian yang lebih mendalam, mampukan kami membagikan shalom kepada banyak orang, karena Engkau adalah Allah yang perkasa, Allah yang kekal, Raja Damai. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Berkat-Mu atas kami ya Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin.